Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1191 sampai 1195. Kekuatan Lexington saat ini setidaknya adalah Wuhuo. Adapun kekuatan Dev saat ini masih agak sulit untuk melawan Wuhuo. Jika Anda melawan orang seperti ini, Anda pasti akan kalah. Jadi Dev ingin melarikan diri. Tetapi Lexington sepertinya mencegah Dev untuk melarikan diri. Tepat ketika Dev melompat, tangannya langsung melambai di udara. Jaring raksasa yang dianyam dengan kekuatan menghalangi jalan Dev. Dev melempar pukulan, ledakan, beberapa sinar cahaya berkedip. Jaring raksasa langsung berubah menjadi titik cahaya. Dan tubuh Dev langsung ditolak pada saat ini, dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat ini, Dev tahu bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia telah kehilangan kesempatan terbaiknya. Saat ini, mungkin penyerangan adalah pertahanan terbaik. Memikirkan hal ini, Dev berteriak keras. Kekuatan naga sepenuhnya dimobilisasi. Tubuh emas yang tidak rusak diaktifkan, dan sisik di tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Cahaya keemasan yang menyilaukan mengelilingi tubuh Dev. Tinju cahaya suci. Satu demi satu bayangan tinju bergerak menuju Lexington. Dan momentum mengerikan menyebar dalam sekejap. Dan seluruh keluarga Dong terselubung di dalamnya. Melihat pemandangan ini, wajah Lexington memancarkan kesungguhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa napas Dev akan begitu menakutkan. Dia sekarang memiliki beberapa keraguan. Apakah layak menyinggung Dev untuk kristal naga? Tapi sekarang momentum itu mendekat. Lexington melambai dengan lembut. Dan sinar cahaya mulai berpusat padanya. Dan kemudian menyebar. Dalam sekejap, aura kuat terbentuk di sekitar Lexington. Yang sepertinya mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan Lexington tidak boleh diremehkan. Kalau tidak, bagaimana bisa berdiri di Kyoto? Segala macam teknik dan kekuatan magis juga mudah terjepit. Tinju cahaya suci Dev meninju aura kuat dengan satu pukulan, seperti tenggelam ke laut. Dan kekuatan mengerikan itu langsung diserap oleh aura, dan Lexington melambai dengan ringan. Dan sekelompok cahaya terang keluar dari aura. Cahaya berubah menjadi kepalan besar dan menghantam Dev dengan keras. Ketika Dev melihat ini, hatinya tenggelam tanpa sadar. Dia menemukan bahwa kekuatan ini ternyata adalah tinju cahaya suci yang baru saja dia pukul. Tampaknya aura ini tidak menyerap kekuatan Dev, tetapi menyimpannya dan kemudian memantul kembali. Ledakan. Dev melakukan pukulan lain, dan keduanya bertabrakan. Dengan kekuatan yang sama, tubuh Dev mundur beberapa langkah. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dengan pukulan di awal, Dev hampir menggunakan semua kekuatannya. Tetapi, dia tidak ingin itu berakhir padanya pada akhirnya. Dev, apakah kamu masih ingin melawan? Lexington menatap Dev dengan dingin. Matanya sangat acuh tak acuh. Bahkan jika itu adalah kematian, aku tidak akan duduk diam. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya. Napas di tubuhnya naik lagi. Dunia berubah warna yang disebabkan oleh napas yang menakutkan. Dan udara meledak, bergemuruh. Ada suara keras, seperti guntur, mengulurkan tangan kanannya.
Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev, dan api yang menyala di pedang pembunuh naga menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Cahaya keemasan di Dev menutupi langit dan matahari, dan langit di atas villa keluarga Dong mulai menutupi langit. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, dan Dev tidak berani gegabah. Dia mencoba memanggil naga emas di tubuhnya. Hanya saja naga emas ini tidak berada di bawah kendali Dev. Dan ketika muncul, itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Dev. Melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, mata Lexington penuh dengan panas. Saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki banyak harta di tubuh Anda, Lexington berkata sambil mencibir. Dev memandang Lexington dengan jijik. Dia paling membenci orang serakah seperti ini. Seorang munafik tidak sebaik penjahat sejati. Itu terlalu penuh kebencian. 9 ilmu pedang, bayangan. Dev berteriak keras, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga. Tubuhnya langsung terbelah menjadi 2 dan 3. 6 Dev yang identik berdiri bersama, mengejutkan semua orang. Hanya saja Lexington terlihat tenang, hanya palsu. Pamer di depanku. Lexington tidak peduli dengan ilmu pedang 9 bayangan Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa seperti membuang-buang energi untuk mengatakan lebih banyak sekarang. Merusak. Dev melompat di udara. Hanya 6 Dev yang identik terlihat tinggal di sana seperti dewa. Kemudian 2 pedang Qi yang cerah melambai. Pada akhirnya mereka bergabung menjadi satu dan langsung menyerang Lexington. Energi pedang ini menembus langit, seolah merobek celah dalam ruang dan waktu. Di atas energi pedang, masih ada api-api roh yang mengamuk. Jika energi pedang yang menakutkan menyebabkan banyak orang di keluarga Dong melarikan diri, api spiritual di atas energi pedang saja akan membuat semua orang tak tertahankan. Tapi pedang Qi yang begitu menakutkan menebas aura Lexington. Adegan yang sama muncul setelah energi pedang yang menakutkan menyentuh aura itu menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, seolah-olah itu tidak pernah ada sama sekali. Jika bukan karena sisa panas yang tersisa di udara, tidak ada yang akan percaya bahwa Dev baru saja mengayunkan energi pedang yang begitu mengerikan. Kamu sekte bela diri belaka. Tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang kamu miliki, itu akan sia-sia di depanku. Lexington berkata dengan ringan. Setelah berbicara, Lexington menggunakan tangannya sebagai pedang dan langsung melambai ke arah Dev. Dalam aura, seberkas cahaya melintas dalam sekejap. Energi pedang menakutkan yang sama menyerang Dev. Dev baru saja mengalaminya. Jadi dia sudah bersiap sejak lama. Sosok itu melintas dengan cepat, menghindari energi pedang. Tetapi energi pedang masih menyapu bagian belakang. Cahaya keemasan menyala, dan luka yang dalam muncul di punggung Dev. Potongan sisik emas jatuh, dan akhirnya menghilang. Tubuh Dev jatuh dari udara, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun dia baru saja lolos dari pedang Qi, itu juga membuat Dev malu. Dev menatap Lexington, tidak berani menyerang dengan mudah, karena setiap serangan setara dengan memukul diri sendiri. Melihat Dev tidak lagi menyerang, Lexington menatapnya dengan sinis. Apa? Hanya 2 kali ini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Sepertinya saya juga melebih-lebihkan Anda, menyebabkan saya menyia-nyiakan pil kontrol Qi. Tetapi, pil kontrol Qi ini ternyata palsu. Saya akan menemukan mereka untuk menyelesaikan akun cepat atau lambat.
Sekarang serahkan kristal naga sendiri. Aku bisa membuatmu merasa lebih baik. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa mendapatkannya sendiri. Wajah Dev dingin, dan kemarahan muncul di matanya. Baiklah, setelah Lexington selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melintas dan dia datang tepat di depan Dev. Dev bahkan tidak menyadari bagaimana Lexington datang kepadanya, dan ditampar dadanya oleh Lexington. Tubuh Dev terlempar dan terbanting ke dinding batu. Sebelum dia berhenti, dada Dev cekung, dan tulang rusuknya jelas patah. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di depan Lexington. Bahkan rentan. Ini adalah celah antara Wuzong dan Wuhou. Kesenjangan ranah kecil, atau ranah yang sama, mungkin bisa menebusnya dengan bakat dan keterampilan. Tapi kesenjangan antara alam besar seperti jurang yang tidak bisa dilintasi. Hanya ketika Anda tiba di ranah Wuhou Anda dapat mengalami dan memahami metode baru. Dev belum mencapai setengah langkah Wuhou. Jika dia mencapai setengah langkah Wuhou menghadap Lexington, dia tidak akan terlalu malu. Dia berdiri dari tanah dengan susah payah. Meskipun dia terluka, wajah Dev masih penuh tekad. Selama dia tidak mati, dia tidak akan pernah menyerah. Melihat Dev berdiri lagi, Lexington tidak tahan untuk tidak menghela nafas. Sungguh bibit yang bagus. Sayang sekali kamu adalah harimau dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Jadi kamu harus mati. Setelah mengatakan itu, Lexington terbang. Dan tiba-tiba sebuah pedang panjang muncul di tangannya, yang ditarik ke arah dada Dev. Dia ingin mengeluarkan kristal naga dari tubuh Dev. Dev melangkah mundur lagi, dan lagi. Tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa lepas dari bayangan pedang Lexington. Apakah aku benar-benar mati di sini hari ini? Yuki, Ellie, dan naga 5 terlintas di benak Dev. Lalu ada orang tuanya sendiri dan ibu kandungnya yang belum pernah dia temui. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku tidak boleh mati. Dev berteriak dalam pikirannya. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak dari dada Dev. Raungan naga yang menjerit terdengar, dan seekor naga emas keluar dari tubuh Dev. Napas besar menyelimuti Dev. Lexington langsung dikejutkan oleh nafas ini dan mundur. Kemudian dia melihat naga emas yang keluar dari tubuh Dev dengan ekspresi terkejut. Ini, mata Lexington melebar. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Naga emas melayang di atas kepala Dev, dan kemudian langsung membungkus tubuh Dev, dan kemudian berubah menjadi sepasang baju besi emas. Kekuatan tak berujung terus diangkut dari baju besi ke tubuh Dev. Setelah Lexington tercengang, dia langsung bereaksi. Dia tahu bahwa kali ini Dev tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Jika tidak di masa depan ketika Dev tumbuh, keluarga Dong pasti akan mengalami kehancuran. Pergi ke neraka. Lexington memegang pedang panjang dan bunga pedang bermekaran dari tangan Lexington. Setiap bunga pedang mengandung kekuatan langit dan bumi. Seperti belenggu diselimuti ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, pedang pembunuh naga di tangannya langsung bergetar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mulai menembak ke arah bunga pedang. Bang bang bang. Sebuah ledakan keras terdengar, dan villa keluarga Dong mulai runtuh dalam ledakan besar ini. Pada saat ini, Lexington tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengalihkan perhatian dan melindungi villanya. Melihat rumahnya hancur, lebur, mata Lexington penuh amarah. Energi dalam kelompok Lexington terus meningkat, dan napasnya beriak. Dan dia
benar-benar mengabaikan rumahnya sendiri. Dev memegang pedang, pembunuh naga, dan juga memanjat kekuatan spiritual di tubuhnya. Keduanya tidak cocok satu sama lain. Segera, sosok kedua orang itu bertabrakan. Pedang di tangan mereka bertabrakan, membuat suara yang keras, dan kuda emas dan besi bertarung ke segala arah. Badai tak berujung berpusat pada dua orang dan terus menyebar keluar. Villa keluarga Dong benar-benar hancur. Bahkan dengan banyak pelayan dari keluarga Dong tidak mampu menahan kekuatan ini. Mereka memuntahkan darah satu per satu. Lexington menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dev berada di ranah Wuzong, namun dia bisa bertarung dengannya untuk waktu yang lama, dan naga emas yang baru saja keluar dari tubuh Dev. Apa sebenarnya itu? Dengan kekuatan Lexington, dia bisa melihat bahwa naga emas itu sama sekali bukan ilusi, tapi naga emas asli. Dalam sekejap mata, Dev dan Lexington telah bertarung selama ratusan pukulan, dan keduanya imbang. Hanya saja aura di tubuh Dev menjadi semakin tidak stabil. Jelas bahwa celah di ranah itu sulit untuk ditandingi. Bahkan jika naga emas muncul, itu hanya bisa melawan untuk sementara waktu. Melihat bahwa Dev mulai kehabisan napas, mulut Lexington tersenyum. Segera setelah itu, dia bergerak untuk mendeteksi cakar naga dan meraihnya ke dada Dev. Mencoba mengeluarkan kristal naga dari dada Dev. Sosok Dev mundur, tapi Lexington tiba-tiba merobek sepotong dadanya. Dada Dev berlumuran darah. Terlihat sangat menakutkan. Tapi bagi Dev, luka ini tidak berbeda dengan digigit nyamuk. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Dev telah lama menghilang. Dan dia hanya bisa membawanya hanya dengan mengandalkan tubuh kerasnya. Tetapi dagingnya keras. Dan di hadapan kekuatan absolut, itu seperti pasta gigi. Wah, kamu benar-benar hebat. Generasi muda seperti kamu adalah orang pertama yang bisa bertarung denganku begitu lama. Sepertinya hari ini aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Bagaimanapun caranya. Setelah Lexington selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melonjak beberapa inci. Dan dia menjadi jauh lebih tinggi. Dalam sekejap, lalu dia melambaikan telapak tangannya, dan sebuah pagoda besar muncul di udara. Cahaya damai dan lembut menyinari tubuh Dev, yang membuat aura Dev langsung melemah banyak, dan kesadaran Dev juga menjadi linglung pada saat terpapar. Pagoda jatuh dari langit, tetapi pada saat ini, mata Dev bersinar. Kesadarannya pulih, dan napas di tubuhnya juga mengembun. Berhenti, tepat ketika pagoda hendak menekan Dev. Tiba-tiba, Jackson keluar dan langsung berdiri bersama Dev. Melihat ini, Lexington buru-buru melambaikan tangannya, dan pagoda di udara menghilang seketika. Ayah, apa yang kamu lakukan? Jackson menatap ayahnya dengan bingung, dan ada seorang wanita parubaya yang datang dengan Jackson, yang pada pandangan pertama itu adalah Ibu Jackson. Melihat rumah yang hancur, Ibu Jackson juga menatap Lexington dengan tatapan kosong. Lex, ada apa ini? Wajah Lexington menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan muram, "Jangan khawatir. Kamu pergi saja dari sini." "Ayah, mengapa kamu menyerang saudara Chen? Jika kamu tidak menjelaskannya, aku tidak akan pergi." Jackson ingin mencari tahu. Mereka berdua baik-baik saja ketika dia pergi. Tetapi, mengapa mereka berkelahi? Sekarang, wajah Lexington muram. Tapi, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Jackson. Dia tahu betul apa karakter putranya. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan alasan untuk
supaya Jackson pergi. Ayahmu menginginkan kristal naga di tubuhku. Dan dia berkata akan memberikannya padamu. Lexington tidak mengatakan apa-apa. Dave di samping berkata, ketika Jackson mendengar ini, wajahnya langsung menjadi marah. Dan dia memandang Lexington ayah. Apakah yang dikatakan saudara Chen itu benar, Jax? Apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Anda berada di generasi muda dan memiliki kekuatan terendah. Berapa banyak orang yang membuat lelucon dan ejekan, jika bukan karena aku yang berdiri di depan? Apakah menurutmu dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih bisa memamerkan kekuatanmu di Kyoto? Lexington meraung pada Jackson. Saya tidak membutuhkannya. Kekuatan saya tinggi dan rendah. Saya juga berkultivasi dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak perlu merebut barang orang lain untuk meningkatkan kultivasi saya. Apa perbedaan antara perilaku seperti ini dan kultivator jahat? Sayang sekali kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah orang yang terkenal dan sopan sepanjang hari, dan kamu meremehkan untuk mengikuti orang-orang itu dalam aliansi seni bela diri. Saya pikir Anda tidak sebaik orang-orang itu. Meskipun orang-orang itu semua penjahat, mereka juga lebih baik dari Anda yang seorang munafik. Sepertinya Anda merencanakannya sejak lama dan meminta saya untuk memanggil saudara Chen, menyuruh saya pergi, dan kemudian menyerang saudara Chen. Tidak tahu malu, Jackson meraung keras pada ayahnya. Suaranya serak, dan matanya penuh amarah. Berengsek, Lexington yang melihat putranya berani mengatakan hal seperti itu tentang dirinya. Dia segera mengulurkan tangannya untuk memukul Jackson. Hanya saja Ibu Jackson memeluknya dengan erat. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani memukul putraku, aku akan menyelesaikannya denganmu. Ibu Jackson berteriak marah pada Lexington. Lexington menatap istrinya, dan kesombongannya langsung hilang. Dalam masyarakat ini, betapapun mulianya status seseorang, takut pada seorang istri hampir menjadi hal yang biasa. Saudara Chen, saya minta maaf. Saya pribadi akan meminta maaf kepada Anda jika saya punya kesempatan. Sekarang Anda bisa pergi. Jackson menatap Dave dengan rasa bersalah di wajahnya, dan berkata, Dave memandang Jackson dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Jangan pergi. Melihat Dave pergi, Lexington buru-buru ingin menghentikannya. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan mati di depanmu. Jackson langsung mengeluarkan belati dan meletakkannya di lehernya. Ketika Ibu Jackson melihat ini, wajahnya langsung berubah ketakutan, dan tubuhnya bergetar dengan tergesa-gesa. Nak, dengarkan ibumu. Letakkan belati. Dan jangan bodoh. Biarkan saudara Chen pergi, atau aku akan mati dan keluarga Dong akan terputus selamanya. Jackson mengancam Lexington. Wajah Lexington pucat, terengah-engah. Nak, jangan. Nak, cepat dan bicara. Biarkan orang itu pergi dengan cepat. Jika putramu memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, tidak ada yang akan hidup. Ibu Jackson meraung pada Lexington. Sebagai seorang ibu, dia hanya berharap untuk melihat Jackson aman dan sehat. Adapun ranah dan tingkat kultivasi apa, dia tidak peduli. Dia hanya peduli pada putranya. Wajah Lexington memerah. Dia tahu bahwa jika Dave dilepaskan saat ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan di masa depan. Mungkin akan ada bencana bagi keluarga Dong. Tetapi jika dia tidak melepaskan putra dan istrinya memaksanya, yang membuat Lexington sangat
Malu. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku mati? Juga di depanmu. Ibu Jackson berteriak marah pada Lexington. Lexington terpaksa tidak berdaya. Jadi dia hanya bisa menutup matanya dan melambaikan tangannya. Kamu bisa pergi. Dave melirik Jackson dengan rasa terima kasih. Berbalik dan pergi dengan cepat tanpa mengatakan apa-apa. Hayah. Melihat reruntuhan di semua tempat, Lexington menghela nafas tanpa daya. Ini benar-benar kehilangan nasi tanpa mencuri ayam. Pada saat ini, Lexington penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Dia tidak bisa melampiaskan pada istri dan anak-anaknya. Sekarang dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada orang yang menjualnya pil kontrol Ki. Ini terjadi karena Lexington mengira pil obat itu palsu. Kalau tidak perlu mengurus Dave dengan lama, dan hal-hal terakhir tidak akan terjadi. Setelah Dave meninggalkan keluarga Dong, dia menyeret tubuhnya yang lelah dan bergegas menuju lembah Dewa Obat. Dia tidak berani tinggal di Kyoto lagi. Dia awalnya berpikir bahwa ibu kota itu damai. Tetapi setelah kejadian hari ini, Dave menyadari bahwa pengalamannya masih terlalu dangkal. Dunia seni bela diri Kyoto yang tampaknya damai mungkin telah melonjak. Semua menatapnya seperti serigala, seperti harimau, mencari kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan. Yang harus dilakukan Dave sekarang adalah kembali ke lembah Dewa Obat, dan kemudian membiarkan Naga Lima membawanya ke lembah orang jahat. Sekarang kartu paling kuat di tangan Dave adalah lembah orang jahat. Jika Dave ingin berlatih dengan damai, dia harus memiliki seseorang untuk melindunginya. Dan 4. Penjahat di lembah orang jahat adalah yang paling cocok. Tapi saat Dave bergegas menuju lembah Dewa Obat, tiba-tiba beberapa napas berderap ke arahnya. Dave mengerutkan kening, dan wajahnya langsung berubah begitu cepat. Mungkinkah seseorang dari keluarga Dong telah menyusul? Dave merenungkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menghentikan kakinya dan terus mempercepat. Dave kelelahan saat ini. Kekuatan spiritual di tubuhnya telah lama habis, dan bahkan kekuatan naga hampir habis, dan tidak ada waktu untuk memperbaiki dan mengisi kembali. Meskipun dia memiliki peta 90.000 mil gunung dan sungai di tangannya, dan pagoda kota iblis, keduanya dapat membantu Dave untuk menjawab dengan cepat. Tapi sekarang Dave tidak bisa berhenti walau sejenak, dan tidak ada kesempatan untuk merevisi kekuatannya sama sekali. Beberapa napas semakin dekat, dan mereka telah mengelilingi Dave. Melihat ini, Dave tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia berhenti dan dengan cepat menyesuaikan pernapasan dan keadaannya. Jika Anda tidak bisa melarikan diri, maka bertarunglah sampai mati. Segera, beberapa sosok muncul, dan mereka semakin dekat. Dave, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Kamu cukup untuk membuatku kesulitan untuk menemukanmu hari ini. Hendrik menatap Dave dengan senyum muram dan berkata perlahan. Ketika Dave melihat bahwa itu adalah Hendrik, dia merasa lega. Selama Lexington tidak mengejar Zeke, bukan tandingannya meskipun kekuatannya puncak Zong. Bahkan jika Dave kelelahan sekarang, dia tidak akan kesulitan berurusan dengan Hendrik. Kamu berani mengejar ke ibu kota dari Sichuan? Apakah kamu benar-benar menganggap seluruh tempat sebagai rumahmu? Ketika aku di Sichuan, aku tidak melawanmu. Tetapi di sini, dengan kekuatanmu, bisakah kamu membunuhku? Dave memandang Hendrik dengan jijik.
Suaranya penuh ejekan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.